Terima kasih sudah mampir di channel saya. Jangan lupa untuk teman-teman klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dengan subscribe, teman-teman sudah mendukung channel ini dan membuat saya semakin semangat untuk berbagi tips dan trik. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terima kasih sudah subscribe dan selamat menonton. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Nurdin Hoirudin, dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah insight baru tentang pengalaman saya, dan tentunya ini sangat worth it banget. Dari nanti teman-teman bisa coba di rumah dan praktekkan. Jadi selama 3 hari ini saya menggunakan sebuah pola yang menurut saya ini sebetulnya uji coba dan ternyata berhasil. Nah, saya akan coba perlihatkan dashboardnya, dan ternyata pola ini bisa teman-teman tiru ataupun enggak gitu ya. Jadi kebetulan ini CPR-nya itu murah dan stabil teman-teman. Jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu CPR-nya atau cost per result-nya itu murah banget. Jadi biaya untuk satu lead itu murah banget. Nah, jadi karena memang KPI-nya sekian, misalnya KPI-nya anggap 15.000, ternyata cost per result-nya itu hanya 2.000, 3.000, dan 4.000 gitu ya. Bahkan maksimal itu di angka 5.000. Gitu teman-teman. Nah, so buat teman-teman semuanya simak sampai selesai, karena pola ini tidak dibahas oleh orang lain, karena memang saya uji sendiri selama 3 hari dan ini worth it banget. So buat teman-teman semuanya jangan lupa untuk subscribe dan share video ini, karena teman-teman akan mendapatkan tips dan trik terbaru setiap harinya mungkin ya. Dan informasi pentingnya, saya akan buka kelas Facebook gratis di YouTube ini, dan saya akan coba buat dari mulai video bagaimana membuat fanspage yang tepat untuk jualan, sampai membuat akun iklan, dan sampai kepada analisa iklan gitu ya. Jadi sekitar ada 40 video, nanti day 1, day 2, day 3 gitu sampai selesai. Tapi syaratnya adalah support channel ini sampai di 6.000 subscriber ya teman-teman. So teman-teman harus share dan pastikan untuk ikut subscribe. Oke teman-teman, balik lagi ke tema kali ini, bagaimana cara untuk mendapatkan CPR yang murah gitu ya, dengan pola iklan yang saya dapatkan selama 3 hari. Yuk kita simak. Jadi begini teman-teman, sekarang pertama kita akan coba buka dulu di laptop ya dashboardnya. Nah gini teman-teman, jadi saya melakukan iklan itu dari mulai tanggal 29 gitu teman-teman. Jadi tanggal 29, 30 berarti sekarang 3 hari. Nah kira-kira ini saya coba dulu ya tanggal 29 September. Nah, kita akan coba cek. Jadi tanggal 29 September ini saya membuat iklan itu hanya 2 campaign teman-teman. Nah, ternyata iklan ini nanti teman-teman simpulin sendiri apa yang saya sampaikan, teman-teman dapat apa insight-nya yang saya dapatkan. Jadi iklan ini yang pertama itu saya membuat 2 iklan konversi. Tipe konversi yang pertama menggunakan interest, yang kedua menggunakan custom audience. Nah, kemudian saya menggunakan budget yang ringan sekali, 75.000 dan 55.000 gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat gitu ya. Jadi CPR-nya itu memang yang menggunakan yang 75.000 ini adalah untuk jenis iklan yang menggunakan kata kunci. Nah, jadi yang 55.000 itu untuk custom audience. Jadi di sini karena memang hanya ada 75 dan 55. Nah, ternyata yang menggunakan interest itu CPR-nya itu adalah 2.500 teman-teman, gitu ya. Ada 2.500 dan menghasilkan 30 lead dengan 75.000 budgetnya. Kemudian yang menggunakan custom audience itu 5.500 gitu ya. Nah, ini masuk ke dalam KPI karena memang KPI-nya nggak boleh dari 15.000. Nah, teman-teman, ternyata yang pertama begini, saya menggunakan budget yang ringan dengan anggaran 75 untuk interest dan 55.000 untuk custom audience. Dan ternyata ini hari pertama saya lakukan hasilnya bagus. Nah, kemudian muncul pertanyaan apa saja sih interestnya gitu. Nah, interestnya teman-teman semuanya sebetulnya saya menggunakan pola, awalnya saya merekomendasikan 133 kan teman-teman semuanya. Nah, di sini saya kemudian menggunakan pola baru yaitu 155. Nah, jadi sebetulnya banyak orang yang merekomendasikan apakah itu 133, 155, 156, 122 dan yang lainnya.
Jadi teman-teman bebas menggunakan pola yang mana, dan ya sekarang saya gunakan adalah pola 155. Nah, 155 ini nantinya akan berubah ketika ada retargeting dan duplikat gitu ya. Jadi duplikat. Jadi induknya pertama 155, kemudian itu untuk interest, dan untuk custom audience saya hanya menggunakan 132 gitu ya. Nah, itu pola ad set dan ads-nya gitu ya. Nah, teman-teman semuanya di sini ya, kemudian hari kedua tanggal 30 ini, tanggal 30 kemudian saya mencoba menduplikat, membuat 3 campaign baru gitu ya. Nah, ternyata hasilnya pun masih stabil gitu teman-teman. Bahkan CPR-nya maksimal itu hanya 4.100 gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat, dan ini leads-nya cukup banyak gitu ya, dan ini 2.700 paling ringan, 2.700 per lead gitu ya. Jadi ternyata ketika menduplikat itu, yang saya lakukan adalah polanya pertama tidak mengubah anggaran iklan untuk setiap jenis campaign. Nah, kan saya tadi bilang campaign untuk menggunakan kata kunci atau interest saya budgetnya 75.000, dan kemudian untuk custom audience saya menggunakan anggaran 55.000. Nah, ketika menduplikat campaign selanjutnya di hari kedua saya membuat 3, yaitu pertama duplikat untuk interest, jadi yang satu lagi custom audience, satu lagi interest. Jadi ada dua campaign menggunakan interest dan satu custom audience. Nah, yang saya gunakan harganya polanya sama, budgetnya 75.000 untuk interest dan 55 untuk custom audience. Nah, isinya pun sama polanya. Untuk yang menggunakan interest saya polanya sama 155. Kemudian yang custom audience sama 132. Nah, cuman polanya gini teman-teman. Untuk custom audience ini saya menggunakan lookalike, jadi lookalike dari event view content, kemudian pokoknya semua funneling yang ada di web teman-teman itu saya buat custom audience-nya. Nah, baik 1%, misalkan gini, ada view content, ada add to chat, ada purchase. Nah, saya bikin 1% semuanya gitu. Jadi 1% semuanya saya bikin, dan ini untuk campaign yang hari pertama tanggal 29 itu saya menggunakan custom audience yang 1%, 2%, dan 3%. Gitu ya. Nah, kemudian saya duplikat untuk hari kedua tanggal 30 itu, yang custom audience-nya itu menggunakan custom audience dari 4, 5, 6 gitu. Nah, nanti juga saya akan rencana dari 7, 8, 9 saya akan bikin gitu ya, dengan budget yang sama, dengan main pola yang sama. Nah, kemudian ada pertanyaan, kalau untuk keyword interest di campaign gimana? Tadi kan hari pertama saya menggunakan interest 5. Jadi semuanya 5 yang diduplikat, budget sama, interest 5. Nah, ternyata teman-teman, saya menyarankan ketika membuat interest yang baru di campaign yang baru, di duplikat yang baru itu, teman-teman gunakan interest yang sepadan. Misalkan gini, teman-teman ada 5 nih. Pertama misalkan anggaplah kucing misalkan ya. Kucing. Yang kedua misalkan apa nih? Saya akan coba gitu ya. Saya akan coba gini lah, langsung saya kasih tahu. Nah, misalkan gini, interest pertama misalkan kucing, yang kedua misalkan motor, selanjutnya yang ketiga misalkan kursi. Nah, kemudian yang keempat misalkan apa namanya, whiteboard misalkan. Yang kelima misalkan angin. Nah, misalkan gini, interest yang pertama kan 5 nih. Nah, misalkan dengan budget 75.000 gitu ya. Nah, interest yang kedua, campaign yang kedua pun sama, budgetnya jangan dibedain, 75.000 dengan komposisinya pun sama gitu ya. 155. Jadi komposisi yang apa namanya? Komposisi yang interest 155. Nah, kemudian kata kuncinya apa sih yang dipakai? Nah, gini teman-teman, maksudnya yang saya katakan untuk harus sepadan gitu gini. Misalkan kucing. Nah, kucing sepadannya sama apa gitu. Ini kan jenisnya hewan yang ada di sekitar kita, kucing. Nah, apa? Berarti misalkan anjing misalkan ya. Atau mungkin boleh jadi bukan anjing. Intinya yang dipelihara apa? Ayam. Misalkan gitu. Jadi gini, kucing itu adalah, jadi dideskripsiin teman-teman, kucing adalah
hewan yang dipelihara. Berarti di sini pun kata kunci pertama hewan yang dipelihara. Yang kedua motor. Motor itu adalah kendaraan yang dipakai. Pakai sehari-hari. Nah, berarti misalkan di sini apa sih yang sepadan dengan motor? Kendaraan yang dipakai sehari-hari biasanya kita menggunakan apa? Kendaraan. Misalkan menggunakan mobil, gitu ya. Atau mungkin perahu. Nah, gitu. Nah, kemudian kursi. Kursi ini adalah alat yang dipakai di rumah, gitu misalkan ya. Nah, berarti yang ketiga itu alat yang dipakai di rumah apa selain kursi? Meja, misalkan ya. Atau mungkin kasur. Nah, gitu. Kemudian whiteboard. Whiteboard ini adalah alat yang berada di sekolah. Di sekolah untuk fasilitas belajar. Nah, berarti yang sepadan apa dengan whiteboard? Misalkan di sekolah ada apa ya? Apa? Biasanya untuk belajar, intinya fasilitas untuk belajar itu ada proyektor misalkan, ya. Kalau nggak ada, ya cari aja. Intinya sepadan dengan alat yang berada di sekolah untuk fasilitas belajar. Selanjutnya angin. Angin itu adalah berhubungan dengan alam, gitu ya. Dengan alam, fasilitas alam, ya. Nah, ini angin. Nah, misalkan sepadan dengan apa fasilitas alam? Hujan. Atau mungkin petir. Nah, ini untuk yang interest teman-teman. Saya gunain yang sepadan dari semua yang bikin, budget sama, interest yang sepadan gitu ya. Jadi tidak ada yang berubah dan komposisi ads ke adset ke ads sama gitu ya. Campaign ke adset ke ads sama gitu. Nah, kemudian yang custom audience gimana? Custom audience saya gunakan gini. Menggunakan look like, teman-teman. Look like dari yang campaign pertama itu menggunakan 1%, 2% gitu ya. Dan 3%. Nah, kemudian komposisinya berapa? Itu 1, 3, 2. Jadi saya menggunakan 2. Nah, yang 2 ini kan gini teman-teman. Yang ini kan 5. Jadi dari 5 ini mana yang ads kontennya paling bagus? Maka saya duplikat dipakai di sini. Jadi yang 2 ini adalah 2 terbaik dari 5. Gitu. Nah, kemudian apalagi di campaign selanjutnya yang diduplikat itu campaign yang barunya adalah dari 4, 5, dan 6% gitu ya. Nah, 4, 5, 6% ini komposisinya sama teman-teman. 1, 3, 2 dan ini hasil duplikat dari campaign custom audience sebelumnya. Nah, pola ini yang saya gunakan gitu ya. Jadi teman-teman silakan bisa menyimpulkan yang pasti seperti ini. Dan mudah-mudahan ada insight. Dan ini ternyata worth it banget. Ini hari kedua tanggal 30 dan hari ini ya hari ketiga ya, today. Dan ini pun ternyata CPR-nya masih stabil dan murah teman-teman. Nah, pola ini dan tips ini bisa teman-teman gunakan buat teman-teman semuanya. Yang pasti mungkin tiap akun akan berbeda performanya. Tapi yang di sini saya ingin sampaikan adalah bahwa ada insight yang mungkin bisa teman-teman dapatkan gitu ya. Jadi ini pun masih stabil dan sangat ringan teman-teman. Jadi ini dia cara untuk beriklan di Facebook Ads dengan CPR yang murah gitu ya. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa jika video ini bermanfaat, klik like. Dan jika ada pertanyaan silahkan komen. Jangan lupa di-share teman-teman, karena ketika subscriber saya mencapai 6.000, saya akan coba bagikan kelas free gratis gitu ya, kitab Facebook Ads. Penjelasan semuanya dari mulai membuat fanpage sampai kemudian sama kayak gini, buka dashboard, analisa bagaimana mengevaluasi dan lain-lain. Kelas ini gratis selama 30 hari gitu ya, day 1, day 2, day 3 sampai 30 hari. Dan silahkan share, bagikan sebanyak-banyaknya buat yang lain. Terima kasih sudah support dan sudah subscribe ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya dengan insight yang baru dan dengan tips yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.